Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Quantitative Research in Language Education. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hipotesis penelitian. Mari kita tinjau tentang pengertian hipotesis itu sendiri. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara atau disebut juga jawaban sementara atas masalah penelitian. Meskipun sifatnya sementara, bukan berarti jawaban peneliti tidak berdasar. Karena sebagaimana kita ketahui, penelitian adalah karya ilmiah yang laporannya berbentuk argumentatif. Di sana peneliti akan memberikan argumen-argumennya, baik itu argumennya secara dasar secara empiris ataupun secara teoritis. Secara empiris, argumennya yang diperoleh dari pengamatan atau fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Sementara itu, dasar teoritis yaitu diambil dari bacaan-bacaan atau teori-teori yang mendasari ya terhadap topik yang diangkatkan. Hipotesis ini dirumuskan sebelum melakukan penelitian. Sebab hakikat penelitian kuantitatif itu ditentukan oleh hipotesis. Kenapa demikian? Dengan hipotesis ini peneliti bekerja ya, mengumpulkan data, lalu menganalisisnya, dan nanti berakhir pada pengujian hipotesis. Apakah hipotesis peneliti diterima ataupun ditolak? Kalaupun hipotesis ditolak, nantinya bukan berarti penelitian itu gagal. Peneliti hanya menyampaikan kalau hipotesisnya ditolak. Hipotesis ini penting karena ada beberapa alasan ya kenapa pentingnya hipotesis. Yang pertama, hipotesis memperlihatkan bahwa peneliti sudah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang area penelitiannya. Kenapa demikian? Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori terdahulu atau penelitian yang terkait dengan masalah penelitian. Dengan melakukan review terhadap teori, peneliti dapat merumuskan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah. Dengan demikian, untuk bisa merumuskan hipotesis, peneliti perlu memiliki pengetahuan tentang topik ya, tentang topik yang akan dikaji. Pengetahuan inilah yang diperoleh dari bahan bacaan. Jadi sebagai peneliti kita harus banyak-banyak membaca. Ya. Selanjutnya, hipotesis mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan menginterpretasikannya. Landasan kita mengumpulkan data itu yaitu dari hipotesis yang kita buat. Selanjutnya, hipotesis menggambarkan prosedur apa yang akan peneliti ikuti dan tipe data apa yang akan dikumpulkan. Jadi melalui hipotesis tergambar ya apa prosedurnya dan apa tipe datanya. Selanjutnya ada beberapa prinsip dalam merumuskan hipotesis ini yang perlu diperhatikan. Pertama, hipotesis memberikan informasi yang membuat peneliti mampu ya membuat pernyataan sementara tentang hubungan antara variabel peneliti. Jadi ada informasi kenapa hubungan variabel itu ada. Selanjutnya, hipotesis juga mendorong usaha peneliti yang menghasilkan akumulasi pengetahuan baru. Sebab melalui hipotesis, peneliti memberikan penjelasan tentang fenomena. Di sepanjang perjalanan penelitian itu nantinya akan nampak fenomena-fenomena dan ada bacaan yang beragam. Jadi ada kemungkinan munculnya akumulasi pengetahuan baru nantinya. Selanjutnya, hipotesis memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengemukakan pernyataan terkait yang bisa diuji.
pernyataan yang terkait ini mengacu kepada teori-teori ya ataupun penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diangkatkan. Hipotesis juga memberikan arah untuk penelitian, sehingga hipotesis menentukan hakikat data yang dibutuhkan untuk menguji proposisi. Memberikan arah, jadi peneliti bisa fokus dengan mengacu kepada jawaban sementara tadi. Hipotesis juga memberikan dasar untuk memilih teknik sampling, pengukuran, dan prosedur penelitian. Ya, juga analisis statistik nantinya. Itu akan digiring ya kita berdasarkan hipotesis nantinya. Teknik samplingnya, bagaimana cara instrumennya apa, prosedurnya bagaimana, cara menganalisisnya bagaimana. Nah, itu akan terlihat, akan tergambar nantinya berdasarkan hipotesis yang dibuat. Hipotesis juga membatasi skop penelitian supaya tidak terlalu luas. Kita bisa fokus ya dengan adanya hipotesis. Terakhir, hipotesis memberikan kerangka laporan dan kesimpulan. Laporan dan kesimpulan yang kita buat, yang peneliti buat itu bisa mengacu kepada atau berdasarkan kepada hipotesis. Ada beberapa cara merumuskan hipotesis. Yang pertama yaitu dengan cara hipotesis induktif, secara induktif, dan ada secara deduktif. Secara induktif, hipotesis dirumuskan melalui observasi perilaku, yang kemudian didukung oleh literatur. Misalnya peneliti melihat bahwa tes menimbulkan kecemasan yang tinggi, sehingga berpengaruh pada hasil tes. Nah, peneliti juga melihat ketika siswa diminta memberikan komentar terhadap pertanyaan objektif, ternyata hasil tesnya meningkat. Maka peneliti bisa menyimpulkan kebebasan memberikan komentar mengurangi kecemasan yang menyebabkan naiknya skor siswa. Nah, inilah induktif. Lihat dari fenomena terlebih dahulu sehingga menghasilkan kesimpulan nantinya. Sementara itu, hipotesis deduktif, peneliti memilih teori yang berkaitan dengan rumusan hipotesisnya sebagai konsekuensi logis dari teori itu sendiri. Di teori dikaitkan ya dengan rumusan hipotesis. Lalu berdasarkan teori tersebut, peneliti akan memperoleh kesimpulan nantinya. Misalnya teori kognitif Piaget. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses aktif, di mana peserta didik harus mengkonstruksi pengetahuan. Nah, teori inilah yang menjadi dasar penelitian tentang discovery oriented dan cooperative learning. Lalu, peneliti akan meyakini nantinya bahwasanya discovery tersebut ketika kita meyakini itu benar, maka akan terjadi sesuatu atau ini diumpamakan B ya, jika A benar maka kita yakin B akan terjadi. Nah, B ini misalnya terjadinya peningkatan terhadap kemampuan reading siswa misalnya. Nah, hasil deduksi inilah akan menjadi hipotesis dalam penelitian. Ada beberapa syarat hipotesis yang baik itu yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat proposal ya. Yang pertama harus dapat diuji. Nah, ini perlu ya, atau kita pastikan kalau hipotesis kita ini bisa didefinisikan secara operasional. Misalnya, there is a positive relationship between student self-esteem and their reading achievement. Nah, secara operasional ini bisa didefinisikan. Artinya, teori-teori tentang self-esteem itu
kita pastikan ada dan cukup. Dan teori tentang reading achievement juga memadai. Makanya dengan kepastian tersebut, kita jadi tahu kalau hipotesis kita itu memang bisa diuji. Yang kedua, hipotesis tidak boleh berupa pernyataan penilaian. Misalnya ada kata-kata penting, harus, dan lain-lain. Misalnya, there is an effect on student speaking ability after using CLT method in the class. Ini tidak boleh ya, contoh judul seperti ini. Artinya, ada pernyataan penilaian di sini. Apa pernyataan penilaiannya? Karena kita ada kata-kata after using CLT method in the class. Oke, ini dihindari. Contoh yang seperti ini. Selanjutnya, hipotesis harus dirumuskan dengan cara sederhana dan ringkas. Misalnya, there is significant effect of CLT method to student speaking skill. Nah, ini jelas dan ringkas ya. Tidak ada unsur pernyataan penilaian di sini. Sementara itu ada beberapa jenis hipotesis. Ada namanya hipotesis nol ya atau HO, dan ada hipotesis alternatif atau hipotesis kerja, biasanya dinamakan HI, H1 atau HA ya. Nah, pada H0 keberadaannya tidak ada atau no existence. Misalnya tidak ada hubungan interaksi, pengaruh, atau perbedaan. Ya. Misalnya there is no difference on why ini the outcome of the study between P1 ini treatment A and P2 atau treatment B. Nah, ini H0. Ini boleh kita gunakan. Nanti kita lihat kalau dia punya perbedaan berarti H0-nya ditolak. Tapi kalau tidak ada perbedaan berarti H0 diterima. Hipotesis alternatif ini pernyataan operasional penelitian dan harapan berdasarkan teori. Nah, hipotesis alternatif ini ada terbagi dua, ada direksional, ada non-direksional. Pada direksional, ini hipotesisnya menyatakan hubungan atau perbedaan yang diharapkan atau ditetapkan. Misalnya, children classified as having high IQs will exhibit more anxiety in the classroom than children classified as having low IQ. Ini adalah ada semacam harapan ya, atau ada perbedaan ya. Kalau yang IQ tinggi dan IQ rendah itu memang berbeda pada anxiety-nya. Sementara itu, pada hipotesis non-direksional, ini tidak menyatakan arah hubungan dan perbedaan. Misalnya, there is relationship between IQ and anxiety in children. Ini tidak ada arahan hubungannya kemana, tetapi yang jelas ini ada hubungannya. Kemana arahnya tidak dijelaskan di sini. Ini beberapa contoh hipotesis yang bisa kita jadikan acuan. Misalnya pada penelitian deskriptif atau survei. Ini rumusannya seberapa baik reading habit mahasiswa di STK PGRI Sumatera Barat. Ini kita ambil contoh yang sebelumnya. Nah, hipotesisnya bisa jadi kita berhipotesis kalau reading habit mahasiswa STK PGRI itu masih rendah, paling tinggi 60% misalnya. Ini bisa dengan dianalisis dengan menggunakan rumus t-test satu sampel atau statistik deskriptif. Sementara itu pada penelitian asosiatif atau korelasi, hipotesisnya misalnya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara reading habit dan reading comprehensions. Ini menggunakan rumus correlation product moment. Komparatif
adanya efek yang signifikan atas metode think, pair, share terhadap reading comprehension siswa. Ini dengan menggunakan t-test 2 sampel statistiknya. Sementara itu penelitian komparatif ya yang eksperimen ada efek signifikan. Kalau kasus komparatifnya kita hanya menyatakan adanya perbedaan yang signifikan antara reading habit mahasiswa laki-laki dan perempuan. Jadi kita membedakan yang laki-laki seperti apa, yang perempuan seperti apa. Dan ini t-test 2 sampel. Nah, setelah kita melakukan hipotesis, hipotesis ini perlu diuji ya. Ada pengujian hipotesis, bagaimana cara mengujinya, nanti ada rumus-rumusnya. Nah, pada directional hipotesis, H0-nya dikatakan hipotesis ya. Kalau nilai rata-rata grup 1 dan grup 2 itu sama ya. Gambarannya kira-kira seperti ini. Sementara itu pada kalau hipotesis kerja atau H1 kita menyatakan kalau grup 1 itu lebih rendah atau lebih kurang dari grup 2 atau grup 1 lebih besar dari grup 2 hasilnya atau nilainya nantinya, achievement-nya. Sementara pada non-direksional, pada H1-nya kita menyatakan kalau grup 1 dan grup 2 itu tidak sama, ada perbedaan. Itu yang non-direksional. Demikian topik kita hari ini tentang hipotesis. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.